Oke, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Gimana hari ini sudah potong sapi ya? Tadi lumayan 6 ekor kita. Orangnya dikit, badan pegel-pegel, tapi nggak apa-apa. Baik, hari ini saya akan bahas Antam yang lagi rame. Jadi versus Raja Ampat ya. Ini catnya. Jadi sedang dikerek, udah kelihatan banget. Volume naik lumayan gede dan tiap hari akumulasi. Kalau Koji bilang sky's the limit ya, langit aja ini limitnya kalau seperti ini. Tapi saya biasanya nggak ikutan yang seperti ini ya. Nggak terlalu bisa karena kurang simple, harus fokus. Oke gini, terkait penambangan nikel di Raja Ampat yang disampaikan atau digembor-gemborkan, menurut saya sayang banget ya. Kalaupun misalnya waktu di sana itu tidak di tempat pariwisatanya, tapi kurang kurang pas saja. Ini kita lihat nih videonya Greenpeace. Ya, saya tunjukin videonya Green. Itu ya, hampir lagi tersembunyi. nggak asik aja. Dari kejauhan yang terlihat hanya Bawaannya hilir itu. mudik. Nah, dengan kondisi yang seperti itu ya, saya termasuk yang kontra ya, walaupun sudah izin, sudah AMDAL segala macam. Itu ada beberapa pendapat sebenarnya. Saya juga follow beberapa orang. Ini saya ambil dari Mas Renggi Ragata, dia praktisi di bidang pertambangan. Saya juga penambang 18 tahun dihabiskan di industri ini. Mustahil kehidupan modern bisa berjalan tanpa adanya tambang. Namun perlu banget menjadi tambang yang bertanggung jawab dan beretika. Sebenarnya tidak direkomendasikan untuk menambang pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari 100 km persegi. Kenapa? Karena lahan yang terbatas. Penambang yang akan kesulitan menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Naruh tanah penutup gimana, limbahnya gimana dan sebagainya. Ekosistem pulau kecil juga rapuh. Foto ini saya ambil beberapa tahun lalu ketika saya membantu mengungkap tambang nikel ilegal di salah satu pulau kecil. Bisa dilihat tumpukan nikel di pelabuhan hanyut ke laut dan menutupi terumbu karang air warna coklat. Nah ini nih, airnya warna coklat. Otomatis terumbu karang hancur dan jejak-jejak logam tersebut bisa ditemukan 5 km dari bibir pantai. Maka dari itu berat tanggung jawab sebagai penambang. Ini, dan saya termasuk setuju dengan kondisi yang disampaikan oleh Mas Renggi Ragata ini. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan pariwisata saat ini, jadi kemarin ada yang komen, oh ya, wisata di Raja Ampat itu cuma kecil sedikit, cuma puluhan ribu, bandingkan dengan Bali yang berapa, 6 juta katanya, 7 juta, dia kecil. Nah, bukan begitu cara berpikirnya, bos. Kalau sekarang kecil, terus misalnya pun dirusak untuk penambangan yang short term, hancur kita. Jadi ini saya coba diskusi ya dengan Dipsik. Saya nanya, daftar 10 museum penghasil dengan penghasilan tertinggi di dunia. Ini museum di Prancis, namanya Louvre. Bacanya gimana nih ya? Louvre Museum. Saya nggak tahu bacanya benernya gimana. Kemudian British Museum di UK, Metropolitan Museum Art. Setahun mereka menghasilkan 120 juta dolar. 120 juta dolar itu equal 1,9 T. Itu cuma museum, teman-teman. Dan
pariwisata itu adalah salah satu andalan sebuah negara kalau mau sustain. Kenapa? Karena kayak Raja Ampat tadi, ini nggak bakalan bisa ditiru sama Cina, sama siapapun manapun, negara manapun, nggak bakalan bisa ditiru. Kalau nggak bakal bisa ditiru, maka orang tuh harus kesini untuk melihat yang seperti ini. Lihat tadi museum aja bisa menghasilkan 1,9 T setiap tahun. Itu buatan manusia yang hanya ditambahkan story-story di belakangnya. Masa yang buatannya Sang Maha Agung seperti ini kita nggak bisa jual? Ada lagi nih Disney tuh 28 miliar dolar, 200 T nih. Disneyland 17 miliar dolar. Nah, ini museum Prancis ternyata ini ada juga nih ngomong 1,2 miliar dolar dan seterusnya. Setiap pendapatan setiap tahun yang paling tinggi tempat wisata. Mereka bisa jualan, bisa memposisikan bahwa ini tuh wajib dikunjungi dan seterusnya. Nah, kenapa kita tidak untuk coba itu gitu? Cina, kekuatannya Cina itu di manufaktur. Dia tahu persis tuh di awal-awal kekuatannya di manufaktur. Kemudian sekarang mereka membanjiri produk di seluruh dunia dengan produknya mereka. Apa yang dilakukan sama pemerintah? Mensupport, melakukan subsidi perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor disubsidi. Makanya kemarin ada yang nanya, Hexa gimana dengan Cina? Udah pasti kalah, orang lawannya negara kok, pasti kalah. Itu keunggulannya Cina. Kita Indonesia, tempat wisata yang seperti ini banyak banget. Thailand aja, Pattaya itu kayak Pantai Anyer, teman-teman. Ya, saya bukan merendahkan Pantai Anyer ya, tapi kalau dibandingkan Bali, dibandingkan Raja Ampat, bandingkan misalnya pantai-pantai di selatan, Pacitan, jauh keindahannya, jauh. Tapi kita belum bisa jualan, kita belum ada paket-paket tour yang niat banget gitu loh. Kalau kayak gini-gini tuh, kenapa sih kita itu nggak bikin paket, pemerintah misalnya bikin paket wisata ke sana itu dengan biaya murah, disubsidi aja, nggak apa-apa. Tapi yang penting dia tahu dulu, kenal dulu areanya. Habis itu ketagihan kan? Oh, udah pernah nanti diceritakan ke sono, udah pernah diceritakan kemana, udah pernah diceritakan kemana. Ini sumber devisa dan kita nggak perlu ngapa-ngapain loh. Hanya perlu bikin infrastruktur saja. Dan ini itu jasa. Kalau kayak nih museum nih, Disney mungkin bangun banget lah. Coba misalnya museum ini aja. Museum itu kan bangunan ditaruh, kemudian ada banyak benda-benda yang ada di situ, ada ceritanya. Maintainnya gimana? Apa jasa kan? Ya paling 20-30% dari 70-80% itu profit. Kayak bisnis yang jualan jasa, tapi bukan jualan jasa pariwisata itu kan. Jadi kalau kita kalahkan ya, dirusak dengan kondisi yang seperti ini, tuh nggak asik banget nih. Kiri kanan laut, ngelihat ijo-ijo, terus ngelihat pada kayak gini. Aduh. Ya bukan berarti saya itu anti tambang, bukan, tapi ini nggak asik gitu loh, ngelihatnya tuh nggak asik aja, nggak ada tempat lain apa di yang bisa diginiin gitu, maksudnya tuh sebagai izinnya biarlah yang di sana itu seperti itu, tapi kita bisa manfaatkan dengan baik untuk tujuan pariwisata. Kunjungan pariwisata di Indonesia jauh sekali dibandingkan Thailand, Malaysia. Kenapa? Karena mereka bisa jualan, iklannya udah di Eropa di mana-mana gede. Nah kemarin pas waktu Pak Sandi jadi menteri kan baru banyak tuh iklan. Sekarang nggak tahu tuh menteri yang sekarang kayak gimana. Jadi sayang aja gitu kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu ya. Nih total kunjungan tahunan Pattaya ya, wisatawan internasional 5 juta, 4 juta. Area asal wisatawan Tiongkok, Rusia, India 700 juta USD setahun. Welcome to Pattaya. You see the colors. There is and it is very sunny Nih, and also Pattaya. very windy. Ya begini-begini doang tuh. Super sunny in sea and Tuh. it's just really nice. It would have been better if I would have come probably a little bit towards wise. You can the Tuh. more Tapi mereka bisa I jualan. visited Terminal 21 in Ya nggak lebih bagus lah, nggak lebih bagus dari apa yang ada di Indonesia, itu jauh lebih bagus menurut saya. Kalau ngomong masalah pantai, masalah wisata air ya dalam laut, sayang banget
Ya, semoga ini segera selesai ya. Oke, terus lanjut ada beberapa request kemarin dari Kak Mose ya, MDKI, kemudian Roti, kemudian EMTK nih, request Kak Dila. Ini udah aja ya, udah. MDKI juga sudah. Ini saya sudah coba review sedikit. Ada Roti, ada MDKI. Dua-duanya untuk Roti dan MDKI menurut saya masih ya tergolong mahal lah kalau dilihat harga sekarang. 840 158 ini kondisinya memang sih Roti bagi dividen ya 980 ya kemarin ya. Tapi kondisinya earning per share-nya itu jauh drop banget di 2025 ini di awal-awal. Nah, kalau kita simulasikan pakai 50 saja ya, 50 supaya gede ya. Ini kan 14 kecil nih, 50. Itu harus 135% seperti ini dividen payout-nya. Jadi seperti hari ini, kemarin. Dan nggak mungkin perusahaan itu selalu punya payout yang gede-gede begini. Nah, kita mungkin bisa pakai 80 atau 90 ya. 90 aja. Nah, kalau 90 maka cuma 5,4%. Jadi masih tergolong mahal, masih banyak perusahaan lain yang bisa kita cicil gitu. MDKI juga sama, sekitar 5%-an. Antam yang tadi naik harganya yang sudah di rally begini, itu kondisi juga sudah cukup mahal kalau by dividen. Dengan dividen payout 50% aja cuma 2,2%. Jadi kalau 80% pun cuma 3,5%. Terus ada request EMTK. Nah, EMTK ini kemarin bagi dividen 33. Awalnya yang 2023 itu 4. 33 lumayan gede. Perusahaan teknologi ya. Tapi ngelihat harga kondisi sekarang ya 565 ini masih tergolong mahal buat saya. Ya, 5,9% itu masih ya lumayan lah, lumayan tergolong mahal apalagi dividen payout rasionya di atas 100%. Saya termasuk yang style dividen tapi saya kurang suka kalau perusahaan itu punya payout rasio di atas 100%. Yang 95% atau 100% aja saya masih masih nggak kurang srek gitu. Pengennya itu yang dia payoutnya cuma 60 atau cuma 50%, tapi yieldnya bagus. Jadi 50 atau 60% yieldnya misalnya 8 atau 9% atau 10%, itu bagus. Artinya kalau dia naikin payout rasionya dari 50 ke 70 aja, nanti yieldnya kita bisa dapat durian runtuh gitu. Nah, kalau yieldnya dividen payout rasionya sudah 100%, agak susah untuk dapat durian runtuh karena ya profitnya udah 100% dibagi kok. Kalau lebih dari itu kan artinya geret cash ya. Lebih dari profit yang dicatatkan ya berarti geret cash yang ada di perusahaan kan. Kayak Unilever kan udah mentok-mentok itu. 95%, 100% sudah dibagi semua kan. Jadi udah nggak bisa kemana-mana ketika bisnisnya turun. Beda dengan grupnya Adaro misalnya atau grupnya Astra misalnya. Rata-rata mereka kan 40, 45. Bisa bagi 40, 45 tapi yieldnya bagus, nah itu menarik. Terus kalau pakai dividen investing dengan kira-kira 5,4, 5,9, ini ya harus cukup banyak ininya, investasinya ya. Kalau butuh dividen sebulan 10 juta, maka investasinya harus sekitar 2 miliar. Nah, ini kalau 25 tahun kita nyicil, ketemu 10 juta itu baru belum ketemu kalau cuma 5,9% per tahun ya. Karena 10 juta hari ini itu setara 18 juta nanti 25 tahun lagi. Jadi 25 tahun ini baru dapatnya 9,5 nih. Ya, tahun ke-25 ya. 9,5 juta per bulan. Jadi kurang bagus, kurang gede. Paling tidak misalnya 9 kali ya. 9% tuh udah oke. Karena nyicilnya dikit, cuma 2 jutaan. Pengennya dapat hasil 10 jutaan. Nyicil 2 jutaan, pengennya dapat hasil 10 jutaan. Berapa kali lipat itu? 5 kali lipat. Artinya kalau mau tadi 5,9 tadi, kalau mau 10 jutaan ya nyicilnya harus lebih gede, misalnya 5 juta per bulan. Nah, itu baru dapat tuh. Kalau 5 juta per bulan ini baru dapat nih 22 juta per bulan nanti di tahun ke 25. Itu
investasi totalnya jadi 4,5 miliar. Nah, nyicilnya begini 5, 6, 7,2 sampai 12-an juta tuh per bulan. Oke, kita balikin ya. Jadi kalau bisa yieldnya ini atau portofolio kita setahun silakan dievaluasi itu harus di atas 9 atau 10%. Portonya total porto. Karena ini juga evaluasinya adalah total porto. Jadi kalau porto itu ada di beberapa emiten, maka harus subsidi silang supaya total portonya ketemunya adalah 9% atau 10%-an. Ya, saya kira itu, semoga saja Raja Ampat ada solusi ya. Jadi kita semua bisa, kita dan anak cucu ya bisa menikmati suatu saat ke sana. Saya sendiri belum pernah ke Raja Ampat, belum pernah. Memang jauh ya kalau dibandingkan saya pernah misalnya ke Korea dulu ya. Ya gitu-gitu aja. Bangunan-bangunan gitu doang kalau di sono. Singapura, Thailand juga ya, alam kan ada, oke lah. Tapi kalah teman-teman dibandingkan kita. Menurut saya sih kalah. Terus Singapura nggak ada apa-apa. Malaysia nggak terlalu banyak explore, tapi kayaknya ya mirip-mirip Jawa gitulah. Di Selangor, kemudian di ya gitu-gitu. Kota-kotanya ya kota-kota biasa. Memang rapi sih. Jalan-jalannya rapi gitu, ininya lalu lintasnya rapi, nggak sesemrawut di Jakarta, tapi enak gitu. Anunya ke kampung-kampungnya juga enak gitu di Malaysia. Tapi kalau potensi pariwisata menurut saya Indonesia itu paling banyak. Ada danau, ada pantai, ada macam-macam, dan itu kalau dimanfaatkan bisa jadi power untuk kita. Arab Saudi itu hidup kalau dari minyak, keduanya dari haji, dari ibadah, dari umroh dan lain-lain. Itu devisa gede banget. Dan kalau kita lihat di Bali, ekonomi bergerak maju banget atau pesat banget dari pariwisata, kita pun bisa merasakan langsung. Saya di Pacitan misalnya, ada kampung di Pacitan. Itu pariwisata kalau lagi booming, hasil penghasilan masyarakat sekitar itu seneng banget loh mereka. Dan cepet gitu loh, perkembangannya cepet. Kenapa? Karena butuh infrastruktur saja dibuka. Habis itu wisatawan tuh langsung blek banyak di situ. Menghabiskan uangnya di sana. Orang sekitar jualan kecil-kecilan, jualan tikar, jualan apa yang biasanya itu harus nanam singkong dulu, harus bertani dulu, nunggu 3 bulan baru dapat hasil. Ini ketika ada musim wisata Sabtu Minggu langsung uang langsung mengalir banyak di situ. Lah itu kalau luar negeri ya, turis-turis luar negeri yang kita panggil, maksudnya yang kita tarik ke sini, ya kan langsung nggak pakai banyak modal. Kenapa? Karena alam itu udah kebentuk. Jadi mereka ke sana kan paling cuma nginep aja, carinya penginapan. Yang paling modal adalah penginapan. Dan model sekarang penginapan yang investasinya cukup murah kan juga banyak. Harusnya ini jadi keunggulan kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.